Oke, halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Riki Randi. Gimana kabarnya kalian semua? Saya berharap kalian semua sehat selalu ya, jaga kesehatan kalian. Walaupun belajar di rumah juga tetap semangat semuanya. Kita tahu semua bahwa pandemi COVID-19 ini berdampak pada semua sektor, tidak hanya kegiatan belajar mengajar dibuat jarak jauh, tapi juga sekolah, tempat hiburan, dan lain sebagainya diharuskan untuk dihindari kerumunan massa. Jadi beberapa tempat hiburan tutup, tempat kerja juga ditutup, harus bekerja dari rumah. Nah, di video ini saya mau ajak kalian untuk sedikit berpikir ya, buat analisa grafik dan pemodelan. Kira-kira pemodelan ini bisa digunakan ya atau dimanfaatkan untuk kalau kita udah tahu satu pemodelan atau suatu persamaan dari satu kasus, itu bisa digunakan untuk memprediksi biasanya. Memprediksi berapa hari lagi jumlah kasusnya itu seperti apa dan kapan ini akan selesai. Sebenarnya di internet beberapa sumber ahli matematika juga sudah memberikan gagasan atau pendapatnya. Ada yang memprediksi beberapa simulasi gitu ya untuk di Indonesia sendiri kapan akan berakhir, kapan akan mencapai puncak dan lain sebagainya. Tapi saya nggak sejago itu, tidak seahli itu. Saya hanya mengajak kalian buat ya di waktu kalian di rumah ini nih, setidaknya kalian tahulah sedikit banyak tentang pemodelan ya aplikasi dari matematika untuk menganalisa jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia. Oke, sama-sama kita lihat ya. Apa sih pemodelan? Pemodelan itu adalah satu metode ya untuk mencari model matematika dari satu persamaan. Nah, pemodelan ini digunakan buat biasanya ilmuwan kayak misalnya Newton, lalu juga Tesla dan lain sebagainya. Semua ilmuwan-ilmuwan melakukan pemodelan dari percobaan yang mereka lakukan. Atau bisa juga pemodelan dari satu kasusnya, seperti ini misalnya. Jadi kita bisa ketika udah dapat model matematika yang paling mirip dengan pola yang ada, itu bisa kita pakai untuk memprediksi berapa hari lagi atau berapa lama lagi ini akan mencapai puncak dan kapan akan selesai. Dan ini sangat membantu sekali untuk terutama orang-orang yang berkepentingan ya, misalnya pemerintah, tenaga kesehatan, supplier, alat-alat kesehatan misalnya. Bagaimana mereka harus memproduksi alat kesehatan, jumlahnya berapa supaya bisa memenuhi sebisa mungkin memenuhi kebutuhan gitu ya. Jadi sebanyak mungkin pasien itu bisa diselamatkan. Nah, di sini saya mau ajak kalian berpikir ya, untuk COVID-19 ini sebenarnya kita udah lihat ya dari beberapa data yang ada, itu kurvanya adalah kurva eksponensial. Apa sih kurva eksponensial? Itu mirip sama deret geometri. Jadi dia pertambahannya itu adalah pertambahan yang sifatnya perkalian, bukan penjumlahan. Beda sama grafik linear ya. Kalau grafik linear mungkin kalian tahu misalnya Y sama dengan 2X gitu ya. Ini adalah grafik linear. X-nya pangkat 1 itu dibilang linear. Jadi setiap bertambahnya X, misalnya X-nya 1, Y-nya 2. X-nya 2, Y-nya 4 gitu kan. X-nya 1, Y-nya 2. X-nya 2, Y-nya 4. X-nya 3, Y-nya 6. Ini konstan tambahnya ya. Tambah 2, tambah 2. Ya kan, tambah 2, tambah 2 dan seterusnya. Ini namanya grafik linear. Jadi grafik linear itu adalah yang pangkatnya 1. Ada juga grafik kuadrat kan. Kalau grafik kuadrat Y-nya X-nya kuadrat. Ya, X-nya kuadrat. Jadi dia 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat. Nah, tapi ada jenis lain, sebenarnya banyak sih, yang pangkat 3, pangkat 4 juga ada. Nah, ada jenis lain yaitu penambahannya itu berupa perkalian. Nah, ini yang dibilang dari geometri. Jadi berupa pangkat dia. Y sama dengan 2 pangkat X misalnya. Ketika X-nya 1, itu Y-nya 2. Kalau X-nya 2, Y-nya 4. Ini mirip memang sama yang tadi, Y sama dengan 2X. Tapi coba lihat, kalau X-nya 3, Y-nya udah 8. X-nya 4, Y-nya udah 16 ya. Kalau sama-sama X-nya 10 ya, X-nya 10, 2 pangkat 10, itu berapa? 1048 ya.
bener ya, 1048. 2 pangkat 10 itu 32 kali 1024 ya. 1024 ya. 32 kali 32. Nah, kalau Y sama dengan 2X ya, Y sama dengan 2X linear. Kalau kita mau bandingkan ya, Y sama dengan 2X. Kalau X-nya 10 itu berapa hasilnya? Cuman 20 ya kan, ini jauh sekali. Memang untuk jumlah X yang kecil, grafik linear sama grafik eksponensial, grafik kuadrat itu nggak kelihatan bedanya. Tapi ini akan kelihatan efeknya kalau udah X-nya misalnya di angka 10 gitu loh. Di angka 5 aja sebenarnya udah kelihatan bedanya. Angka 6, angka 7 makin kelihatan. Nah, di sini saya mencoba mengajak kalian untuk berpikir ya secara matematika. Grafik dari data yang udah kita peroleh itu kelihatannya grafik eksponensial. Jadi grafik eksponensial itu bentuknya kurang lebih mirip sama grafiknya fungsi kuadrat ya. Tapi dia lebih tinggi gitu ya. Jadi benar-benar drastis sekali tingginya. Dan dia selalu naik gitu ya. Kalau grafik fungsi kuadrat sama sih, kalau dia fungsi kuadratnya positif juga selalu naik, tapi ini kenaikannya lebih drastis yang eksponen ya. Nah, di sini saya mau bikin pemodelannya dulu yang pertama kali ya. Pemodelannya yaitu kita misalin aja jumlah pasien positif pada hari ke N ya Y pangkat YN gitu ya, bukan Y pangkat N, YN. Y0 itu jumlah hari positif, jumlah pasien positif pada hari ke-1 nih, Y0 yang paling bawah ya. R itu apa sih? R itu kayak penambahannya, pengalinya ya. Jadi Y0 kali R. Jadi dalam jumlah orang yang udah tertular di hari pertama itu, dia menularkan ke berapa orang lagi. Nah, itu yang dimaksud R itu seperti lajunya ya, seperti rasio. Kalau di dalam deret geometri itu rasionya mirip sama, kalau deret geometri kan UN sama dengan AR pangkat N-1. Nah, ini mirip sama rasionya. Ini mau nyari suku ke N. Nah, masalahnya di sini adalah jumlah dari hari demi hari gitu kan. Makanya berupa Y ya. Saya misalnya dia bukannya suku ke, tapi kita nggak ngelihat suku ke, tapi dia jumlahnya ya, SN-nya, jumlah dari hari pertama, hari kedua dan seterusnya. Nah, di sini kalau kita modelkan secara sederhana, Y0 adalah pasien pada hari pertama ditambah dengan delta Y, pertambahannya antara hari pertama dan hari kedua, yang mana pertambahannya itu tergantung dari jumlah pasien yang hari pertama itu dikali lajunya ya, lajunya dia menyebarkan ke berapa orang. Nah, ini bisa disederhanakan seperti ini. Kalau Y-nya hari kedua, berarti ya hari kedua adalah hari pertama tambah hari berikutnya lagi kan, makanya dia jadi kuadrat ya. Demikian seterusnya, pengalinya ini dia semakin bertambah gitu ya. Ini mirip sama model bunga majemuk ya. Kalau di matematika wajib itu kalian belajar tentang bunga majemuk. Dia akan bulan pertama misalnya 100.000, bunganya 1%, 1.000. Jadinya di akhir bulan 101.000 dikali lagi sama 1% gitu loh. Ngerti ya? Misalnya kalian punya nabung 100.000, bunganya 1%, kan uang kalian di akhir bulan itu bukannya 1.000, bunganya yang 1.000 ya kan, pertambahannya 1.000, tapi uang kalian 101.000. Nah, ini dibungain lagi nih, 101.000 dibungain lagi 1% di bulan yang kedua, jadinya 102.010 gitu kan. Ini bunganya aja 1010 ya kan, ditambahin sama 101.000 jadi 102.010 dan seterusnya. Jadi dia bergulung ya, bunga berbunga terus. Nah, makanya modelnya ini adalah model mirip deret geometri ya. Jadi dia ujung-ujungnya adalah eksponen ya, pangkat, jelas ya. Jadi orang yang sudah tertular itu bisa menularkan lagi ke orang lain dan seterusnya. Jadi dia bergulung gitu, seperti efek bola salju. Ya, ini adalah pemodelan sederhana. Nah, yang kita usahakan untuk kendalikan adalah R-nya sebenarnya. R itu berhubungan sama namanya laju penularan, itu berarti berhubungan sama
si orang tersebut, kita tahu ya, COVID-19 ini adalah penyakit yang menular ya, virus yang menular lewat cairan tubuh. Jadi lewat bersin, lewat kontak dengan cairan tubuh gitu ya. Terutama yang paling cepat adalah lewat bersin, lalu salaman, misalnya kalau si penderita itu bekas megang mulut atau hidung, lalu salaman, dia akan tertular ke orang lain. Lalu orang lain kalau pegang mulut dan atau hidung atau mata misalnya, nggak sengaja, nggak sadar, belum cuci tangan, itu virusnya bisa masuk lewat sana. Nah, laju penularan ini dipengaruhi oleh seberapa banyak dia kontak dengan orang lain, ya kan? Seberapa banyak dia kontak, berarti artinya satu hari dia ketemu dengan berapa orang. Lalu yang kedua, si penderita ini pakai masker atau enggak. Lalu yang ketiga, dia jaga kebersihan, nggak cuci tangan nggak si penderita ini. Banyak faktornya gitu loh. Memang untuk mengendalikan faktor yang sangat banyak ini sulit sekali, ya kan? Makanya kalau pasien udah tahu positif dan dia punya gejala, itu paling gampang dideteksi. Nah, yang susah adalah yang pasien tidak punya gejala. Kita tahu bahwa COVID-19 ini ternyata dialami juga, bisa juga diderita oleh satu orang positif, tapi dia nggak mengalami gejala seperti demam, batuk, dan lain sebagainya. Jadi dia ngerasa fine-fine aja, padahal sebenarnya di dalam tubuhnya tuh udah ada virus COVID-19. Ya, dimana kalau dia salaman misal sama orang lain, yang orang lainnya ini imunitas tubuhnya lagi lemah, virus masuk nggak sengaja misalnya lewat mulutnya atau lewat hidung. Nah, si orang yang lemah ini, dia langsung virusnya tuh bisa lebih kuat daripada orangnya, daripada imunitas tubuhnya, sehingga dia jadi kena efeknya demam, batuk, dan lain sebagainya. Akhirnya dia harus dibawa ke rumah sakit. Ya, jadi laju R ini yang sebisa mungkin kita kendalikan. Oke, kita lihat ya pemodelannya. Paling pas itu adalah eksponensial menurut saya. Ini pendapat pribadi dan juga saya baca dari beberapa informasi yang ada di internet ya. Grafiknya adalah eksponensial. Sebenarnya pemodelannya ini rumit banget ya, fungsi dalam fungsi. Jadi kan jumlah orang yang dia ketemu itu kan setiap orang pasti beda-beda. Itu tergantung dari apa gitu ya, banyak faktornya. Lalu yang kedua, yang tadi kebersihan sendiri, lalu apakah dia gejala atau tanpa gejala, dia sadar apa enggak dia sakit, itu banyak banget ya. Jadi R ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Kalau misalnya kita mau modelkan sedekat mungkin pasti rumit banget ya, persamaan matematikanya rumit banget. Nah, ini saya ajak kalian untuk sedikit ngerti lah grafiknya ya kan. Kita udah belajar grafik, sedikit ngerti grafiknya itu seperti grafik eksponensial. Nah, ini adalah data yang saya pakai ya. Data yang saya pakai di grafik yang warna biru yang paling bawah itu adalah data orang yang positif di Indonesia total ya. Total di Indonesia yang positif nih, grafik yang paling bawah nih yang warna biru. Itu sampai tanggal 17 April. Saya ambil datanya sekitar 6.000-an sekian. Lalu yang orange ini adalah pemodelan. Ya, ini pemodelan yang tadi saya udah bilang kan, grafiknya eksponensial. Jadi saya coba-coba nih pemodelan ya. Dengan data yang ada, saya coba 1,2 pangkat T sama 1,25 pangkat T ya, dipangkat sama jumlah harinya. Nah, datanya seperti ini ya. Jadi yang paling kiri ini adalah tanggalnya ya, atau harinya, jumlah harinya, hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Jumlah yang positif ini real ya, data real. Jumlah positif ini saya bikin ke samping karena nggak muat ya ke bawah. Terakhir itu di tanggal 18 April sekitar 6.248 orang ya. 6.248 orang. Sekarang sih udah 7.000 ya. Lalu 1,2 pangkat T-nya ini yang T-nya itu saya ganti-ganti dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus sampai T pangkat sekitar 40-an ya, 45, 46 ya. Itu 1,2 pangkat T. Sebelahnya 1,25 pangkat T juga sama. Angkanya T-nya sama 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kita lihat perbedaannya ya. Grafik 1,2 pangkat T ini saya anggap lebih cocok ya secara pemodelan yang sederhana dengan kejadian yang udah
ada positifnya karena angka di tanggal 18 Aprilnya mirip 6.300 dan 6.248 ya. Tapi kalau 1,25 pangkat T itu jauh menyimpang ya, 44.000 menurut 1,25 pangkat T. Padahal kan realnya cuma 7.000 ya. Itu salah. Saya anggap 1,25 pangkat T itu tidak mewakili grafik yang ada di kejadian di Indonesia. Nah, kalian kalau perhatikan dari 1,2 pangkat T sebenarnya ini juga belum cocok ya. Grafiknya belum cocok karena dia selalu berubah-ubah sebenarnya setiap waktu. Ini kalian perhatikan nih, awalnya kan 2222 ya. Ini mungkin masih mirip. Nah, tapi ketika di tanggal 13 Maret itu 60-an, ya kan? Positifnya diumumkan. Kalau secara grafik baru 9 orang, ya. Dan seterusnya dia kalah ya, 1,2 pangkatnya ini kalah terus. Misalnya di tanggal 27 Maret ini 1000 dan ini 114. Jadi kalau kalian modelin di tanggal 27 Maret ya, dengan 1,2 pangkatnya itu salah sebenarnya. Harusnya dia lebih gede dari 1,2 angkanya. Tapi ini saya ambil data yang udah lebih panjang sampai tanggal 18 April dengan perbandingan di angka terakhirnya itu mirip ya. Jadi saya anggap dia mirip dengan 1,2 pangkat T. Oke. Nah, apa sih gunanya grafik ini kan? Walaupun 1,2 pangkat T ini sebenarnya salah ya. Ini cuman saya ajak kalian berpikir lah pemodelan. Gimana sih cara pemodelan ya? Coba-coba dan memang yang tadi saya bilang sih faktornya banyak banget ya. Cuman di sini saya ajak pemodelan yang sangat-sangat sederhana. Nah, apa sih gunanya pemodelan? Nah, saya mau ajak kalian berpikir, kalau 1,2 pangkat T ini benar, ya, ini 1,2 pangkat T benar, untuk seterusnya dia akan ngikutin grafik 1,2 pangkat T. Itu tanggal 2 Mei, ini prediksi ya, tanggal 2 Mei itu ada 56.347 orang yang positif. Ya tentunya kita menghindari hal ini, kita nggak mau sampai naik terus grafiknya kan. Nah kalau yang 1,25 pangkat T ya, tadi kan 44.000 ya di tanggal 18 April. Nah ini kalian perhatikan di tanggal 2 Mei itu sekitar hari ke-60 dari sejak pertama kali positif itu ada 652.000 ya, jauh sekali. Artinya apa sih? Artinya, tadi kan pemodelannya kan Y sama dengan Y0 1 plus R ya. Ingat ya, masih ya seperti ini ya. Pemodelannya adalah seperti ini. Y sama Y0 kali 1 plus R pangkat N ya kan. Jadi sebenarnya R-nya ini sangat-sangat sensitif untuk menentukan penyebarannya itu yang kayak tadi misalnya. Kalau R-nya 0,2 ya, R-nya 0,2 kan jadi 1 tambah 0,2 kan 1,2 kan. Ini grafiknya ini 1,2 pangkat N atau 1,2 pangkat T gitu ya. Ngerti ya? Nah, ini akan ngikutin yang grafik ini nih. Tanggal 2 Mei 56.000. Tapi kalau R-nya ya 0,25 aja. Jadi kan 1,25 pangkat T kan? Itu ngikut grafik yang kedua. Nah, kalian perhatikan 1,2 dan 1,25 pangkat sesuatu itu jauh banget bedanya. Untuk N yang atau T yang cukup besar ya. T yang udah lebih panjang 60 hari itu cukup besar. Nah, apa sih gunanya kita bikin pemodelan ya kan? Nah, di sini saya mau kasih gambaran ke kalian. Pemerintah itu sedang berusaha menekan sebisa mungkin R-nya ini. Yang tadi saya bilang laju penularan virus. Karena kalau R-nya ini nggak dikendalikan, yang saat ini nih 1,2, mungkin minggu depan bisa jadi 1,3. Atau mungkin jangankan 1,3 lah, 1,22 aja. 1,2 dan 1,22. Terus nambah 1,24, 1,25. Nah, kalian bisa lihat ya datanya. Tanggal 2 Mei bisa sebanyak apa. Apa sih efeknya kan kalau pasien banyak? Itu kalian harus pikirin masalah ketersediaan tempat bagi pasien pastinya kan. Ketersediaan tempat bagi pasien ini berpengaruh ke seberapa banyak pasien yang bisa sembuh. Kalau misalnya yang sakitnya itu banyak banget, kita tahu kapasitas rumah sakit nggak mencukupi, jumlah dokter, perawat, jumlah alat kesehatan nggak mencukupi, akhirnya banyak yang ditolak pasiennya.
Mungkin saat ini aja di Jakarta yang paling banyak kan, beberapa mungkin rumah sakit udah kepenuhan gitu, nggak bisa nerima lagi. Bahkan yang sakitnya bukan COVID pun ditolak karena memang udah nggak ada tempat. Nah, kita kan nggak mau sampai itu terjadi ya kan. Kapasitas rumah sakit terbatas, jumlah pasiennya meningkat drastis, akibatnya pasien yang sakit yang harusnya benar-benar dirawat itu nggak bisa dirawat dan dia nggak dapat perawatan yang maksimal, akhirnya tingkat kematiannya semakin tinggi gitu ya. Itu ngeri banget sih, kita nggak mau sampai itu terjadi. Makanya sebisa mungkin yang positif ini jangan meningkat terus ya. Namanya virus baru ya, ini kan COVID-19 ini virus jenis baru. Semua manusia di muka bumi ini belum punya kekebalan tubuh terhadap COVID-19. Ya itu logikanya. Namanya virus baru, dia bisa menyerang siapapun. Walaupun dia lagi sehat atau enggak, itu bisa nyerang siapapun. Virus ini akan berusaha menyerang ke semua orang yang belum punya antibodi gitu loh. Dia nyerang, nggak ada antibodi, bisa berkembang biak, nyebar lagi dan seterusnya. Logikanya semua orang harus kena dulu, baru pandemi ini selesai. Tapi kan nggak mungkin ya, semua orang kena ya. Tadi kan kapasitas rumah sakit nggak cukup, gimana caranya? Ya kita nggak perlu sampai kena semuanya dulu baru pandemi ini selesai. Kita tekan lajunya supaya dia nggak ada tempat lagi buat nyebar, berkembang biak ya kan, R-nya. Nah itu berhubungan sama himbauan-himbauan yang sudah diberikan seperti social distancing, physical distancing. Itu kan menjaga jarak dengan orang lain supaya ketika kita nggak sengaja bersin misalnya, bersinnya itu nggak sampai kena dia. Lalu social distancing ya kita kurangi kegiatan sosial, kegiatan ibadah di rumah saja, lewat misalnya lewat ya semua dibikin di rumah kan, belajar di rumah, bekerja di rumah. Yang biasanya jalan-jalan hiburan itu tahan di rumah dulu, menahan diri, karena tempat hiburan dipaksa untuk ditutup supaya tidak ada perkumpulan di sana, karena di mana ada perkumpulan penyebaran virus itu cepat banget ya. Lalu stay at home ini udah jadi solusi di beberapa negara dan Indonesia juga sudah melakukannya ya. Masing-masing juga harus sadar tentang kesehatan masing-masing, cuci tangan lebih sering, jaga kebersihan, pakai masker kemana-mana walaupun sakit atau nggak sakit. Yang tadi saya bilang ya, yang bahaya itu kalau orang yang positif tapi dia nggak sadar kalau dirinya positif, dan kalau dia nggak pakai masker, nggak sengaja bersin, kena orang yang lagi nggak terlalu fit tubuhnya, itu akan nyebar. Nah itu penyebarannya terus akan ada gitu loh. Kita berusaha menekan R ya, pemerintah berusaha menekan R yang tadi nih ya, angka R ini berusaha ditekan. Kalau bisa mah besok-besok jangan 1,2, 1,15, 1,12 ya, 1,1, 1,0 berapa. Jadi laju pertambahannya itu enggak sampai yang simulasi tadi nih ya, 600 ribuan, kalau makin tinggi ke 1,25, atau kalau tetap 1,2, 56 ribu. Nah ini kita lihat ya, di beberapa negara seperti Amerika, Spanyol, Italia, itu lajunya tuh udah ribuan per hari ya kan. Ini kalian lihat data yang saya lingkari ya. Di Amerika tuh 9.800 sehari, bayangkan ya. Ini kalian bisa lihat di worldometers.info/coronavirus. Itu live counting setiap hari, data dari semua negara yang kena corona itu di data di sana ya, termasuk total yang meninggal per hari, recovery-nya berapa, dan lain sebagainya ya. Indonesia juga ada tapi saya nggak masukin. Ini kalian bisa lihat ya, Amerika tuh sehari 9.000, padahal di Indonesia aja kan kasusnya baru 7.000 kan ya kan, 7.000. Dulu waktu di tanggal awal-awal Indonesia cuma 2, ini nggak ada bertambah, nambahnya cuma 2 ya kan. Ini mulai nambah banyak, 13. Lalu berapa nih, nambah lagi 8 ya kan, masih di angkanya puluhan gitu ya. Nah kalau sekarang kita lihat nambahnya ini udah ratusan ya kan, nambahnya udah 200, nambahnya udah 200, 300 per hari ya kan. Itu udah makin lama makin banyak, yang tadi saya bilang efek bola salju itu. Nah kita sebisa mungkin menekan R-nya lah, jangan sampai kasus per harinya sampai ribuan ya. Kita berharap di Indonesia semua bisa
segera pulih normal, puncak virusnya ini nggak sampai yang ratusan ribu positifnya, bisa segera tertangani dengan baik ya. Kita bisa seminimal mungkin lah angkanya, kalau bisa jangan sampai puluhan ribu juga gitu ya. Jadi bisa segera reda kasusnya, bisa tertangani dengan baik. Jadi memang perlu kesadaran masing-masing untuk selama PSBB ini ya, pembatasan sosial berskala besar di Jakarta udah diperpanjang lagi. Mungkin beberapa kecewa ya kan, bete, sedih, sekolah di rumah, kayaknya udah mulai bosan. Ya kita sama-sama nahan diri lah, buat supaya yang pertama kita nggak nularin ke orang lain kalau memang kitanya positif ya kan. Yang kedua, kitanya nggak kena gitu loh, nggak kena dari orang lain yang nggak tahu kalau dia memang positif tapi nggak ada gejala, nggak sengaja ketemu kitanya lagi nggak fit kan, nggak ada yang tahu ya. Semua kerja juga di rumah udah mulai ditegaskan ya kan, beberapa perusahaan sudah mulai disidak, tidak boleh melakukan aktivitas perkantoran, transportasi juga dibatasi. Jadi semua upaya-upaya ini sebenarnya menekan R ya, laju penyebaran virus itu tidak terus nambah. Semoga bisa membantu kalian ya, walaupun sederhana banget ya ini sebenarnya, ya sederhana banget lah. Dibilang salah ya iya gitu, tapi buat gambaran ke kalian ya, kalau matematika tuh bisa dipakai dalam berbagai macam aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya ini buat memprediksi, lalu juga buat apa sih yang harus dikendalikan dari pemodelan ini kan kita udah tahu R-nya itu harus dikendalikan, seberapa efeknya gitu loh R-nya itu. Nah itu tadi udah saya kasih gambaran kan, 1,2 pangkatnya aja sama 1,25 pangkatnya beda jauh banget ya. Semoga membantu ya, bantu share ke teman-teman juga kalau memang ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya, tetap semangat ya. Tetap stay at home, tetap di rumah, belajar. Saya akan upload sebisa mungkin video-video yang bermanfaat buat kalian semua dalam belajar di rumah, menghadapi pelajaran sekolah yang tetap jalan ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, pencet belnya. Thank you semuanya. Bimbel Smart, your smart solution.